Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, pembelajaran 3. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Muatan IPA, cara tumbuhan melindungi diri. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya. Misalnya, ya durian. Kamu suka durian kan? Yang kedua, memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus atau gelugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Kemudian, yang ketiga adalah daun yang tajam. Nanas, lidah buaya, dan kaktus memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya. Hal ini juga bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Nah, yang keempat, menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Pada beberapa tumbuhan, getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Yang kelima, menghasilkan racun. Contoh tumbuhan yang menghasilkan racun adalah jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual, muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya, jangan sampai mengonsumsi buah-buah tersebut. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat dan daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah hidrofit, yang kedua hygrofit, yang ketiga xerofit. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Nah, yang kedua adalah hygrofit. Hygrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Yang ketiga adalah xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya juga panjang untuk mencari air ke dalam tanah. Yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan membaca teks secara utuh. Kita juga dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana,
kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawabannya dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting. Informasi penting yang sudah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat kita lebih mudah memahami dan mengingat informasi penting yang terdapat dalam suatu teks. Berikut adalah 2 peta pikiran. Yang pertama adalah peta pikiran tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan peta pikiran kedua adalah cara tumbuhan melindungi dirinya. Nah, kita bahas satu persatu. Peta pikiran pertama adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan, di mana sebelumnya Ibu sudah menyampaikan materi ini pada pembelajaran 2. Yang pertama adalah tumbuhan kaktus. Cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri terhadap lingkungannya adalah: yang pertama, batang tebal berisi cadangan air. Yang kedua, daun seperti duri. Yang ketiga, permukaan batang berlapis lilin. Yang keempat, akar sangat panjang untuk mencari sumber air. Tumbuhan kedua adalah bakau. Cara tumbuhan bakau menyesuaikan diri adalah: yang pertama, memiliki akar napas untuk memperoleh oksigen. Yang kedua, memiliki akar tunjang untuk menopang. Kemudian, cara tumbuhan ketiga untuk menyesuaikan diri adalah teratai. Yang pertama, daun teratai lebar untuk mempercepat penguapan dan mengapung di permukaan air. Yang kedua, daunnya berlapis lilin untuk mencegah pembusukan. Kemudian, tumbuhan keempat adalah kantong semar. Kantong semar menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Kemudian Rafflesia. Ini adalah tumbuhan kelima. Cara Rafflesia menyesuaikan diri adalah mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Terakhir adalah tumbuhan mawar. Cara tumbuhan mawar menyesuaikan diri adalah memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan. Itulah peta pikiran cara tumbuhan menyesuaikan diri. Selanjutnya, peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus melindungi diri dengan memiliki daun yang tajam menyerupai duri. Yang kedua adalah durian. Durian melindungi diri dengan memiliki kulit buah yang berduri. Yang ketiga adalah karet. Tanaman karet melindungi diri dengan menghasilkan getah. Yang keempat adalah mawar. Tanaman mawar memiliki batang yang berduri. Yang kelima adalah bambu. Bambu melindungi diri dengan memiliki bulu halus atau yang disebut dengan miang. Kemudian yang terakhir adalah tumbuhan jarak. Tumbuhan jarak melindungi diri dengan menghasilkan racun. Itulah peta pikiran cara tumbuhan melindungi diri. 2. Persatuan dalam perbedaan. Subtema 1. Rukun dalam perbedaan. Pembelajaran 4. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Terima kasih. Pertama, muatan bahasa Indonesia. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar menemukan informasi penting suatu teks. Sekarang, ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Persatuan sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Segala perbedaan yang ada dikesampingkan untuk kepentingan bersama. Terkadang perbedaan yang dimiliki oleh suatu kelompok dapat memperkaya keputusan yang diambil. Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya sebagai berikut. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Saigon, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia.
Saat itu, tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan tokoh golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Berdasarkan bacaan tersebut, peta pikiran yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Kamu perhatikan baik-baik ya. Peta pikiran tersebut berisikan kata tanya apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Nah, kita mulai dari kata tanya apa. Apa informasi yang disampaikan Marsikal Terauchi kepada pemerintah Indonesia? Nah, jawabannya kita buat di peta pikiran, yaitu Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kedua adalah kata tanya mengapa. Mengapa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Jepang mulai terdesak oleh sekutu dan juga untuk menarik perhatian rakyat Indonesia. Yang ketiga, kata tanya siapa? Siapa tokoh yang terlibat dalam pertemuan di Dalat, Vietnam? Nah, jawabannya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan Marsikal Terauchi. Nah, kemudian kata tanya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kondisi yang terjadi di dalam negeri setelah pertemuan di Dalat, Vietnam? Nah, jawabannya adalah pertemuan antara Jenderal Jepang dan pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda perihal proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, kata tanya kapan? Pertanyaannya, kapan diadakan pertemuan antara Jepang dan pemerintah Indonesia di Dalat, Vietnam? Nah, jawabannya 9 Agustus 1945. Terakhir kata tanya di mana? Terakhir kata tanya di mana? Pertanyaannya, di mana tempat terjadi pertemuan antara Jepang dan pemerintah Indonesia? Nah, jawabannya adalah di Dalat, Saigon, Vietnam. Itulah peta pikiran pertemuan di Dalat, Vietnam. Yang kedua adalah muatan PPKN. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan negeri kita. Contoh keberagaman yang ada di Indonesia antara lain keberagaman suku bangsa, budaya, dan agama. Untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Ada banyak penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah. Berikut contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dalam perbedaan di sekolah. Yang pertama, membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Yang kedua, melakukan piket kelas bersama-sama. Yang ketiga, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan. Dan yang keempat, mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Berikut manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Nah, yang pertama, manfaatnya adalah dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti. Manfaat yang kedua, suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Manfaat yang ketiga, persahabatan semakin erat. Dan manfaat yang keempat adalah membangun kekompakan ketika berolahraga. Itulah 4 manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah. Coba kamu amati gambar berikut. Seandainya kamu sedang bermain bersama mereka, kamu harus perhatikan kerukunan dan persatuanmu. Nah, kamu juga harus menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, manfaat yang kamu peroleh apabila kamu memupuk rasa kerukunan dan persatuan, kamu akan disayangi teman, selalu diajak teman untuk bermain, dan kamu akan memiliki banyak teman.
Itulah manfaat yang diperoleh dari menjaga persatuan dan kerukunan apabila kamu bermain bersama teman-temanmu. Nah, demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Semoga bermanfaat ya.